aku, Bu? Hah? Dengar suaraku muak? Enggak ya? Berarti cuma aku yang muak. Contohnya orang tuh yang meninggal semua contohnya. Nah. Udah langsung diamin kan? Empat kali kuncinya. Ibu kalau habis uang belanja jangan minta sama laki, minta sama Allah. Tapi mintanya dekat kuping laki. Allah panggil malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan menjaga siapa, Bu? Menjaga Ridwan. Labbaik ya Allah. Ada apa ya Allah? Siapkan surga Ridwan. Berikan fasilitas lengkap, servis dengan mantap, AC-nya dihidupkan. Untuk siapa ya Rob? Itu surga akan kusiapkan untuk orang-orang yang dulu di dunia rajin ibadahnya, rajin puasanya, rajin silaturahimnya, tak mau mencakapkan orang lain, tunduk sama orang tua, patuh sama suami, tak zalim sama istri, tak mau menganiaya anak. Dia rajin bersedekah, dia rajin puasa sunnah, dia rajin sholat tahajud malam, dia rajin sholat duha pagi, dia lembut bahasanya, baik cakapnya. Ini orang masuk surga. Wahai Ridwan, kata Ridwan, siap ya Allah. Panggil Allah penjaga neraka. Siapa penjaga neraka, Bu? Malik. Malik. Aku nggak nyangka Pak Ayo. Rupanya ada penjaga neraka di sini. Kalau gitu Pak Ayo, servis baik-baik, kasih makan siang, kasih minum, kalau merokok kasih rokok, supaya orang percaya tidak masuk neraka. Bangki anjing mau. Bu, nggak boleh bilang anjing. Anjing mau. Bangke Wewi mau. Mau nggak? Digulai Bu. Disambal. Ditumis mau. Gulai asam mau. Kalau bangke sekelas binatang seperti itu aja kita nggak mau, kenapa kita pampangkan perang sama Allah? Seakan-akan kita bilang sama Allah, ya Rob, sini bangke saudaraku, biar ku makan. Kalau bangkai binatang kita tak mau, kenapa hari ini suka menggosipi orang lain? Kenapa hari ini suka menghibah orang lain? Bukan seperti yang kita dengar dulu. Dulu ada yang bilang sunnah itu berpahala dikerjakan, ketika ditinggalkan tidak apa. Itu salah. Sunnah itu berpahala dikerjakan, rugi kalau ditinggalkan. Ya. Aku gini-gini bukan sombong Pak ya, mohon maaf bukan sombong. Aku udah sering diundang ke luar negeri, singgah aku ke Brunei Pak, promo Brunei. Kemudian aku singgah lagi ke Mesir, Medan sekitar. Terakhir aku singgah ke Belanda, belakang rumah janda. Iya. Aduh, yang di luar kok semangat kali dengan kita janda. Atau udahlah nggak usah dibahas lah. Bu, Pak, setetes kata Nabi, dicurahkan api neraka itu seluruh dunia. Kalau tadi air tak bisa membasahi, menyiram tak bisa kita padamkan api, tapi kalau nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, setetes itu sudah habis dunia ini terbakar, Pak. Aku yakin di sana itu ya, di sana itu kan. Di luar dulu. Di sana ya, di luar Pak ya. Oh, bukan luar sini, bukan itu. Pokoknya di luar dari Yayasan Fortuny. Nah, aku yakin di luar Yayasan Fortuny lah. Cuman karena ada acara hari ini, waktu kemarin semua. Gubernur tai, camat tai, wali kota tai, apa lagi? Pejabat tai, apalagi DPR tai, ibu-ibu tai, bapak-bapak tai, Bang Khairul tai, Bang Abi tai, Ustaz. Cepat kali tuh. Emang ditunggu-tunggu aku itu. Cepat kali.
Kenapa aku bilang kita nih tai-tai? Periksa ibu dari kepala sampai kaki, semuanya tai bu. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Mana itu orang hebat dulu ngaku hebat di dunia? Tunjukkan, sini nongol. Enggak datang. Allah panggil Fir'aun. Mana Fir'aun? Enggak datang Fir'aun bu, karena masih dalam tanah. Jokowi mana Jokowi? Ini kan cerita. Nah ini cerita kan semuanya kan semua meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di luar kok nggak ada suara, atau udah pulang, atau lagi minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gak usah marah-marah lah. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini, kita duduk berkumpul menyambung kembali ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kita. Sekaligus pengajian dalam rangka setahun perjalanan pembangunan atau selesainya musalla yang kita hadiri hari ini. Mudah-mudahan yang hadir hari ini kudoakan masuk dalam surga. Amin. Mau masuk surga bu? Bu, mau masuk surga? Pas semangat. Mau masuk surga? Ya mudah-mudahan pulang ngaji, siap ngaji ini masuk surga ibu ya. Iya harus tinggal dulu. Mau masuk surga bu? Udah kecil suaranya. Mudah-mudahan kita yang hadir bagaimanapun keadaan kita minta sama Allah telah dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Yang punya badan sakit Allah angkat sakitnya. Yang rezeki sulit dimudahkan Allah. Yang punya usaha dilancarkan Allah. Yang punya keluarga jadikan Allah sakinah mawaddah warahmah. Yang punya anak keturunan Allah jadikan anak keturunannya saleh salehah. Yang belum dikaruniakan Allah anak mudah-mudahan dikasih Allah anak. Yang belum nikah biar dapat jodoh. Bu, tolong yang ngambilkan yang belum nikah ya. Ibu yang sudah gak usah lancip kali muncul minta ambil-ambilkan. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah. Salawat dan salam kepada paduka alam yang mulia baginda Rasulullah Muhammad. Mudah-mudahan pula dengan rapatnya duduk kita hari ini, kita minta sama Allah begini pula rapatnya duduk kita nanti menatap wajah Rasul di dalam surga. Amin. Para orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengurus Yayasan Fortuny, Pak Khairul beserta seluruh staf, kemudian pengurus musola, ada Pak Haji tadi sudah menyampaikan sama kita. Siapa Haji? Alhamdulillah.
Kemudian ada Bang Abi yang hadir meliput acara kita hari ini, Bu. Acara kita hari ini masuk di TV One. Nah, cuman karena TV One lagi sibuk meliput demo, jadi nggak jadi acara kita diliput, nggak masuk TV One. Ya. Nanti kalau mau mendengar cerita kita hari ini, buka di YouTube-nya, channel YouTube. Ini pakai apa? Mencirim Syariah. Mencirim Syariah. Nanti tengok di YouTube, buka di YouTube Mencirim Syariah. Mencirim Syariah. Dah, nggak usah ribut. Kamu suka kali ribut kali. Diam nggak dapat kue, itu yang nganter kue datang tuh. Bukan kue masing-masing, dan kue orang ya. Itu kue masukkan ke mulut masing-masing, jangan ke mulut orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semua sehat? Alhamdulillah. Sekarang sudah jam 1 kurang 1 jam. Kita nggak usah lama-lama karena sudah menjelang zuhur. Insya Allah habis ini nanti kita sholat zuhur bersama. Insya Allah. Insya Allah kita sholat zuhur berjamaah. Habis sholat zuhur berjamaah kita makan sama-sama di rumah masing-masing. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita sedikit berbicara tentang betapa luar biasanya karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan apabila kita melaksanakan apa yang disuruh Allah, maka Allah akan berikan nikmat yang sangat luar biasa. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96, Allah menjelaskan kepada kita bahwa siapapun yang ingin mendapatkan keberkahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, apapun tugas dan profesinya, tidak dipandang bagaimana fisiknya, dalam pandangan Allah semua sama. Allah menjelaskan dalam Al-Quran itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jikalau sekiranya penduduk suatu kampung, penduduk suatu negeri, penduduk suatu daerah, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka kami, kata Allah, akan menurunkan kepada mereka barakah, keberkahan dari langit dan juga dari bumi, kalau melaksanakan perintah Allah. Bagaimana syarat ketentuannya? Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Kalau kita pakai pakaian kita dengan pakaian iman dan takwa kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Siapapun kita, bagaimanapun fisik dan keadaan kita, selagi iman dan takwa kita sandangkan di hadapan Allah, maka Allah akan curahkan keberkahan. Contoh kecil, Yayasan Fortuny, seperti yang disampaikan Pak Khairul, disampaikan Bang Abi, sangat luar biasa. Begitu luar biasa, begitu banyak bakat-bakat anak-anak muda kita yang ada di sini, dan betapa luar biasa semangat pengajian kita sampai hari ini. Kurasa sudah sering aku kemari ya Pak Khairul. Ibu muat yang aku, Bu? Dengar suaraku muat? Enggak ya? Berarti cuma aku yang muat. Artinya sering kita sudah berjumpa, sering sudah mendengar ceritaku. Banyak semangat emak-emak nih ku tengok ngaji, Pak. Iya, semangat mama nih ngaji luar biasa. Lalu sampai kue pun sudah habis cepat kali ya. Kali habisnya nggak aku aja kue belum sentuh, ibu udah bungkus habis. Dengarkan ceramah, dengar juga diam di belakang sambil nyender. Banyak kue udah habis. Nah, tengok juga ya Bu, kawan sebelah pikirkan juga. Ada pantun kalau lagi makan. Kata orang Melayu, jangan malu-malu, biarlah segan. Jangan laju-laju, pikirkan punya kawan. Makan pikir awak punya awak juga, digeserkan kawan ke sebelah awak, habis punya kawan.
rencana mau balik ke rumah bawa kue, rupanya udah nggak ada lagi. Bilang sama Pak Khairul, mohon maaf kata Pak Khairul, jatah cuma satu orang satu. Artinya semangat ngaji kita masih banyak, Pak. Usia dari yang muda sampai pemuda, sampai remaja, dewasa, bahkan sampai yang tua hadir di sini ngaji. Bahkan tiap hari kita ngaji, tiap hari semangat ramenya masih ada. Ini menunjukkan bahwa Yayasan Fortuny sudah Allah cucurkan namanya berkah dari langit dan bumi. Dari langit Allah curahkan iman dan takwa, dari bumi Allah hadirkan orang-orang dermawan untuk membantu menyemangati kita. Walaupun tadi kita dengar pemerintah nggak betul Pak ya, udah benar ya pemerintah kita sibuk Pak, lagi ngurusi undang-undang buruh. DPR kan lagi sibuk ini Pak. DPR sekarang kan DPR, kepanjangannya dapur. Nah itu ngurusin urusan orang suka-sukanya aja. Tengok sampai sekarang ribut. Hari ini di Bandung, di Malang, di Lampung sudah hampir 60 orang jadi korban, Bu. Anak-anak mahasiswa banyak pecah kepalanya, ribut dengan polisi. Tengok, orang tua enak duduk di gedung DPR memutuskan sesuatu hal yang menyusahkan rakyat. Rakyat susah, semakin susah. Udahlah corona nih buat kita susah, ditambahnya lagi lockdown susah, dibuatnya lagi undang-undang buat susah. Cocoknya orang tuh yang meninggal semua cocoknya. Nah, langsung diamin kan? Empat kali kuncinya. Ya mudah-mudahan kalau mereka memutuskan perkara yang salah, kita minta sama Allah, Allah kasih orang ke hidayah. Amin. Kalau nggak bisa dikasih hidayah, ya cepat-cepatlah hancurkan orang itu semua. Nah, iya. Untuk kali onyonya. Sekarang DPR bahkan banyak orang yang bukan urusan dia diurusi, Bu. Bukan urusannya diurusnya. Artinya banyak hari ini orang yang sibuk dengan urusan orang lain, ya Pak Heru. Terlalu sibuk ngurusin orang lain, ngurusin urusan kita yang nggak selesai-selesai. Ngapain ngurusin orang lain, Bu? Ini kalau nggak cakap 3 menit aja udah cuman udah tidur ini. Nah, udah enak nyender-nyender sambil selonjoran kaki, dipasangin di bawah. Tengok tunduk, pikir tunduk karena paham. Pokoknya tunduk udah sampai ke Lubuk Bakam. Artinya untuk mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yuk pakai pakaian kita dengan pakaian iman dan takwa. Apa itu iman? Yakin dan percaya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu lisan mengucapkan, perbuatan pun sama. Kadang kita iman dalam ucapan namun sekuler dalam perbuatan. Dalam ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, tapi perbuatan tidak. Bagaimana contohnya Ustaz? Ketika datang masalah bukan ngadu sama Allah. Ketika pikiran susah bukan ngadu sama Allah. Ketika hati gelisah bukan mengadu sama Allah. Bahkan ekonomi terkiris, bahkan duit kita habis, kita nggak mau ngadu sama Allah. Ibu kalau duit belanja kurang jangan minta sama laki, minta sama Allah, dekat kuping laki. Iya, ini dengar mama, ya. Ibu kalau habis uang belanja jangan minta sama laki, minta sama Allah. Tapi mintanya dekat kuping laki. Pas dekat kuping laki periksa, pegang-pegang mana kuping laki gue, mana kuping laki gue. Jangan kuping laki orang. Nah, udah terpegang kuping laki awak, cuman buktikan Ustaz, ibu kan tahu cuman kuping laki ibu. Kalau enggak pun dicium kan sedikit. Ini kuping laki gue atau enggak? Oh, agak-agak bau. Berarti belum mandi.
Nah, begitu sudah dekat kuping lagi, minta tampung tangan, minta sama Allah. Ya Allah, beras habis ya Allah. Nah, gitu. Dekat kuping lagi. Kalau lakinya ngerti, dia ngasih duit beli beras. Takutnya lakinya agak pau, nggak mau berangkat dengar. Iman dalam ucapan, namun sekuler dalam perbuatanmu. Tidak ada tempat meminta kecuali kepada Allah. Dalam Quran Allah jelaskan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu ayat dah hafal kita, Bu. Gak perlu lagi kita baca-baca, insya Allah hafal. Betul? Betul? Surah apa? Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu esa, bukan satu. Allah tidak satu. Kalau satu ada dua. Kalau satu dan dua berbilang, sedangkan Allah tidak berbilang. Allah esa, Allah tunggal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung, tidak ada tempat yang lain kecuali kepada Allah. Apapun ibu masalah, ngadu sama Allah. Pikiran gelisah, ngadu sama Allah. Galau, ngadu sama Allah. Apapun masalahnya, ngadu sama Allah. Allah jelaskan, ista'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah. Pertama, sabar atas masalah. Yang kedua, sholat kepada Allah. Ini musola sudah setahun. Yuk kita ramekan di musola. Yang punya waktu dan kesempatan dari rumah, kalau pengen cerita-cerita kemari, yuk ke musola kita. Selesai sholat, kita cerita. Tapi jangan ceritakan orang lain. Kadang lancip kali muncul kita ini. Nah, suka kali ceritakan orang lain. Aib orang dibukakan, aib kita takut kita buka. Banyak kesalahan kita ini, Bu. Ngapain ngurusin orang lain, urusan kita nggak siap-siap. Tuh Allah bilang dalam Quran, siapa yang membicarakan urusan saudaranya, membukakan aib saudaranya, menghibah saudaranya, mencari kesalahan saudaranya, sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri di akhirat. Bu, ini jam-jam makan siang. Enaknya makan siang ini makanan nasi atau tidak? Enaknya makan nasi. Ya. Seandainya hari ini disuguhkan sama kita bangkai, mau nggak makannya? Hah? Emang tahu? Dikasih bangkai buaya mau? Enak loh, buat lezat. Bangkai ular mau? Bangkai anjing mau? Buka, nggak boleh bilang anjing. Anjing mau? Bangkai wewi mau? Mau nggak? Digulai, Bu. Disambal. Ditumis mau? Gulai asam mau? Kalau bangkai sekelas binatang seperti itu aja kita nggak mau, kenapa kita pampangkan perang sama Allah? Seakan-akan kita bilang sama Allah, ya Rabb, sini bangkai saudaraku, biar ku makan. Kalau bangkai binatang kita tak mau, kenapa hari ini suka menggosipi orang lain? Kenapa hari ini suka menghibah orang lain? Karena Allah sudah berjanji, siapa yang menghibah saudaranya, seakan dia akan nanti dikasih Allah di akhirat memakan bangkai saudaranya sendiri. Bayangkan siapa saudara yang sanggup memakan bangkai saudaranya? Sumanto, tahu Sumanto? Sumanto aja nggak mau makan bangkai saudaranya. Dia mau makan bangkai orang lain, bukan saudaranya. Berarti kita lebih parah dari Sumanto. Kan ada Sumantri sini kan? Sumantri ada, Pak? Ada. Sumantri ada. Ada Sumantri? Ada. Berarti Sumantri dekat rumah dengan Sumanto.
Sumantri, Sumanto, istrinya Tugineng, Sophia, Juliana, Jumeni, ada Jumeni sini. Aku curiga nih sama pembawa acara Jumeni. Mungkin ada cinta yang terselubung atau mungkin akan terjadi CLBK di sini. Cinta lama bersemi kembali. Ya kita tak tahu. Yang penting apapun cerita Bu, kalau bangkai hari ini tak bisa kita makan dan tak sanggup kita memakannya, bayangkan kelak di akhirat Allah suguhkan bangkai saudara kita sendiri yang akan kita makan. Oh kalau aku nolak cuman Ustaz, tidak ada kalimat menolak ketika di akhirat di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari itu nanti, di hari akhirat nanti, di yaumil mahsyar nanti, di padang Arafah nanti, di akhirat Allah nanti, tidak ada manfaat harta dan anak kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu. Inilah kalau udah kita pakai iman Bu. Kalau sudah kita pakai iman Pak, insya Allah iman ini bisa menarik diri. Oh aku orang beriman, ngapain ngurusin orang lain? Urusanku gak siap-siap, apalagi ngurusin ibadah orang lain. Ngapain sibuk ngurusin ibadah orang lain? Kita ada ibadah belum tentu pas. Walaupun betul udah ibadah, belum tentu ibadah itu diterima oleh Allah semuanya. Kita nggak tahu Pak, ibadah yang mana nanti di hadapan Allah diterima. Boleh jadi ibadah sedekah kita, entah ibadah kita yang terima Allah cuma ibadah makan risol pas dengan ceramah, mana tahu cuman itu yang ikhlas. Kita ibadah mungkin tak ikhlas, pengen dipandang orang lain, pengen dipandang orang kita ini orang alim, dipandang kita ini orang ahli ibadah, kita ini ahli sedekah, itu nggak terima Allah. Tapi ketika makan risol pas mendengarkan pengajian, ikhlas, tak pengen dipandang Allah, tak pengen dipandang orang lain baik, tapi pengen dipandang Allah baik, cuman itu ibadah kita. Boleh jadi gara-gara itu masuk surga Bu. Akan betul. Apalagi ikut sunnah Nabi. Orang yang ikut sunnah Nabi nggak pernah rugi Pak. Sunnah itu artinya bukan seperti yang kita dengar dulu. Dulu ada yang bilang sunnah itu berpahala dikerjakan, ketika ditinggalkan tidak apa. Itu salah. Sunnah itu berpahala dikerjakan, rugi kalau ditinggalkan. Dan ketika sunnah kita buat Bu, banyak faedah dan manfaat untuk hidup diri kita. Contoh, masuk kamar mandi mau buang air, istinja. Itu istinja bahasa agamanya kan. Kalau bahasa Jermannya deberak. Itu bahasa Jermannya Pak, deberak. Itu buang air kecil, buang air besar, istinja itu Pak. Itu kalau ikut sunnah, banyak sunnah di dalamnya. Kata Nabi, satu pekerjaan sunnah kita buat banyak pahalanya, bahkan 10 pahala kasih Allah. Masuk kamar mandi pakai kaki, ya pakai kaki sendiri Bu, bukan kaki orang lain. Nah, kemudian langkahkan kaki, serius lah. Hah? Serius, kiri atau kanan? Betul, di luar kiri atau kanan? Kiri, dalam kiri atau kanan? Oh, di luar kiri, dalam kanan. Ada yang dua-dua sekali masuk. Sunnahnya langkahkan kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Pertama langkah kaki kiri sunnah dapat 10 pahala. Hitungnya Bu ya, berapa pahala mau cebok aja. Kemudian yang kedua, kita dapat pahala ketika baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Yang ketiga, kita pakai penutup kepala. Ibu kalau nggak sempat pakai jilbab mau diboker, tahu diboker? Nah,
Itu bahasa Jerman dulu. Kalau nggak sempat pakai jilbab, ambil tudung-tudung, ambil anduk, ambil apapun untuk nutup kepala. Pak, kalau boleh pakai lobe, Pak. Atau kalau nggak ada lobe, nggak enak loh Ustaz, kalau lobe bau nanti. Mau sholat juga dibawa. Khawatir seperti itu, bawa penutup apapun itu. Asalkan jangan spray. Dan kalau spray, nyemprot ke spray, Pak. Itu kita tutup kepala pas istinja, mau buang air kecil mau buang air besar pun tutup kepala, dapat sunnah dan 30. Apalagi Ustaz, sunnahnya kalau buang air besar dalam kamar mandi nggak boleh bercakap, apalagi nyanyi ku menangis. Itu ibu kan seringkali dengarkan itu kan. Aku mesti tinggalnya aku nonton itu tiap hari, aku menangis saja kerjaan. Gak boleh nyanyi, gak boleh nyanyi apa lah itu di bawah. Apa itu? Hah? Buah-buahan. Oh, Bu, alhamdulillah ada durian datang. Cuman lagi makannya bayangkan durian. Insya Allah keciuman bawa durian. Ya. Hati-hati duri Pak, duri. Duriannya itu agak lain. Dalamnya ada tiga macam ya. Sampai ngasihnya orang ini nggak mungkin monyet kan? Ada gajah apa itu? Sampai ngasih dia orang lah, masa monyet ngantar buah-buahan kemarin. Nah, kemudian disunahkan dalam kamar mandi mendehem. Tahu mendehem, Bu? Gimana lah? Nah, mendehem sunnah 3 kali. Itu sunnah. Bahkan banyak sunnah dalam kamar mandi, sampai kita keluar melangkahkan kaki kanan, baca doa, selesai itu sampai 9 kali, 9 kali 10, 900, sampai di akhirat nanti dibukakan ibadah kita. Iqra kitabak, buka buku catatanmu, dibukalah buku catatan kita di akhirat. Kamar mandi. Kenapa? Karena mengikuti sunnah di kamar mandi. 900. Banyak ribuan itu pahala kita gara-gara kamar mandi. Rupanya kita masuk surga gara-gara kamar mandi. Luar biasa sunnah ini kalau kita ikuti, Pak. Maka jangan coba-coba kita untuk jauh dari agama. Dan bagaimana kalau iman dan takwa tidak kita pakai dalam kehidupan kita? Walakin kadzabu fa'aghadnahum bima kanu yaksibun, kata Allah dalam sambungan ayat. Akan tetapi kalian tidak mau beriman, kalian tidak mau bertakwa, kalian mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka kami ancam kalian atas perbuatan kalian sendiri. Seperti yang kita bilang tadi, sibuk membicarakan orang lain. Musola ada tapi kita nggak mau sholat. Masih ada nggak orang yang nggak sholat? Masih ada nggak? Tapi di sini nggak ada ya. Tapi yakin di sini nggak ada yang ngaku. Nggak ada yang ngaku tuh. Mana ada yang tahu salat atau enggaknya, ya kan? Bapak Ibu mohon izin, mohon maaf, bukan nyuruh orang tua, bukan untuk menasihati orang tua, tapi permohonan seorang anak. Yuk abdikan diri kita sama Allah minimal 5 kali sehari semalam. Gak bisa tepat waktu Ustaz, kalau gak bisa tepat waktu, kapan ada waktu, itu aja ya. Tapi agama mengajarkan sholat pada waktu yang ditentukan. Kalau nggak bisa tepat waktu zuhur atau asar, kita dalam perjalanan sampai rumah sholat asar, sampai maghrib kita ke rumah Ustaz, maghrib sholat maghrib, selesai. Nggak usah rajin-rajin kali sholat ya Bu, cukup 1 hari itu sekali aja, nggak usah rajin-rajin kali dah sholat. Iya, kecuali sekali Pak, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali,
Subuh sekali ya, besok ulangi lagi. Jangan rajin kali. Zuhurnya 15 kali, asar 15 kali. Itu namanya bukan orang sholat, itu orang PAO ya. Hati-hati kalau nggak sholat. Ini sholat nanti akan dihitung Allah pertama kali. Amal ibadah adalah sholat. Orang yang nggak sholat, ini ibadahnya yang lain nggak akan dapat pahala, Bu. Bahkan siksa neraka disiapkan Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Mau masuk neraka? Nah, orang ini kalau udah makan gak ada makannya bilang ceramah. Iya, masuk ke mulut tuh semua nanas-nanas pun masuk. Plastik-plastiknya pun masuk ya. Nanas-nanas pun habis. Lihat Bu, masak. Oh iya Allah, masak. Mau masuk neraka, Bu? Hah? Tahu nggak gimana panas neraka itu? Ya emang nggak pernah di sana kok. Dalam hadis Nabi, Bang, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwa seandainya, jadi seandainya, Bang, seandainya Allah menurunkan atau menjatuhkan api neraka itu ke dunia setetes saja. Berapa banyak, Bu? Setetes. Setetes itu banyak nggak? Enggak ya. Kalau kita minumkan setetes, dahaga nggak lepas. Kita nyiram air setetes kebakaran nggak bisa selesai. Bahkan nyemprot orang pun dengan setetes air nggak ada manfaat, nggak basah, Bu. Tapi kata Nabi dalam hadis, seandainya Allah curahkan api neraka itu setetes ke muka bumi ini, yang bumi ini luas luar biasa, sampai ke Amerika, sampai ke Inggris. Tahu Amerika? Amerika tahu? Sekambing belok kiri. Ya. Aku gini-gini bukan sombong Pak ya, mohon maaf, bukan sombong. Aku udah sering diundang ke luar negeri. Nah, kemarin aku sempat ceramah ke Turki, Bu. Nah, tuntungan belok kiri. Habis ke Turki aku singgah ke Amsterdam. Nah, Ampang Perak masih dalam. Singgah aku ke Brunei, Pak. Bromo Dene. Nah, kemudian aku singgah lagi ke Mesir, Medan sekitar. Terakhir aku singgah ke Belanda, belakang rumah janda. Iya. Aduh, yang di luar kok semangat kali dengan pertanyaan ya. Udahlah, nggak usah dibahas lah. Bu, Pak, setetes kata Nabi, dicurahkan api neraka itu seluruh dunia. Kalau tadi air tak bisa membasahi, menyiram tak bisa kita padamkan api, tapi kalau nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, setetes itu sudah habis, dunia ini terbakar, Pak. Dunia sudah terbakar, pohon-pohonan sudah hangus, manusia pun habis, mati di tempatnya, air lautan seluruh dunia habis, kering begitu saja. Padahal cuman setetes. Bayangkan ini diri penuh dosa, nggak mungkin setetes dikasih Allah. Bahkan mungkin kita berenang di lautan neraka yang nanti disiapkan Allah kepada kita yang ahli dosa. Maka kita minta sama yang hadir, Bapak Ibu yang mulia, yuk mulai hari ini stoplah untuk mencaci maki orang lain, stop untuk menghibah orang lain. Ketika kita benar, belum tentu orang salah. Ketika kita benar, masih banyak orang yang benar lagi. Karena di atas langit masih ada langit. Setiap ada yang benar, orang lain pun berkemungkinan benar. Tapi secara hakikat tak ada kebenaran kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, oleh karenanya untuk menjaga diri agar terhindar dari neraka, Allah jelaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah bilang, panggil kita dengan panggilan sayang, Bu. Hei orang-orang beriman, woi orang-orang yang beriman, kata Allah, sini kamu, sini dengarkan baik-baik. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala?
ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kamu dan keluarga kamu. Allah bilang diri kamu dan keluarga kamu. Bukan kata Allah diri kamu, keluarga kamu, keluarga orang lain. Enggak. Tapi diri kita dan keluarga kita agar terhindar dari neraka. Gak usah sibuk ngurusin orang lain. Mulut nanti akan ditanya Allah, tangan ini nanti pun ditanya Allah, kaki juga nanti ditanya Allah, mata kaki. Ya, ada mata kaki? Tapi bisa nengok nggak mata kaki? Nggak ada juga. Telinga kita ditanya Allah, mulut kita ditanya Allah, pikiran kita ditanya Allah, hati kita pun ditanya Allah. Allah bilang inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran, setiap penglihatan, setiap hati dan akal manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan sepele sama orang. Ibu, nggak akan tidur orang nih. Ibu, jangan sepele sama orang. Bu, mau kemana nggak pulang? Hah? Oh, bawa kamar mandi. Habis dari situ kamar mandinya bawa kemari aja ya. Biar nggak ada ke sana lagi. Pikir mau pulang. Dalam kitab Durratun Nasihin, Bu, ada dijelaskan dialog. Dialog itu antara orang hidup di dunia sampai ke akhirat. Orang yang sepele dengan orang lain. Orang yang sepele dengan orang lain baik ibadahnya masuk neraka. Orang yang gak baik ibadahnya tuh masuk surga. Kenapa? Karena Allah yang menentukan hidayah. Hari ini kita sepele sama orang, tetangga kita, keluarga kita, kawan kerja kita, satu yayasan kita, sepele karena dia mungkin gak rajin ibadah seperti kita. Ketika kita sepele sama orang, kita mati dalam keadaan menyepelekan orang. Matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi kalau orang yang kita sepelekan itu Allah berikan hidayah, dia mati dalam keadaan hidayah dan matinya dalam keadaan husnul. Itu yang kita takutkan. Enak kita ngaji, selalu ngaji. Tarawih tiap tahun kita buat, pengajian kita tiap bulan buat, setahun, 2 tahun, 5 tahun kita buat musola, kita buat juga pengajian, kita buat zikir tiap saat. Tapi mati dalam keadaan menghinakan orang lain, hina di hadapan Allah. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 112, Allah menjelaskan orang-orang yang ingin mendapatkan surga tak cukup dengan ibadah. Tak cukup dengan ibadah. Bagaimana cara mendapatkan surga? Mardotillah, mengharap ridha Allah. Bagaimana cara mengharap ridha Allah? Cuma 2 macam. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah ibadah, jangan pernah akan ibadah karena neraka akan imbalannya. Kemudian hablum minan nas, jangan suka menyakitkan hati orang lain, karena kelak di akhirat kita tak ada apa-apanya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mulia, kajian kita hari ini bisa menepuk hati kita, bisa menegur diri kita, menasihati diri pribadi agar tidak lebih baik dan tidak menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Karena siapapun kita, tak ada yang bisa kita manfaatkan. Siapapun kita, apapun pangkat jabatan kita, tak ada yang bisa kita sombongkan. Kenapa? Karena semua kita ini tai-tai. Iya Bu, serius aku cakapnya. Astagfirullahaladzim, serius aku ini. Kalau percaya Ibu, gubernur tai, camat tai, wali kota tai, apa lagi? Pejabat tai, apalagi DPR tai, ibu-ibu tai, bapak-bapak tai, Pak Khairul tai, ini Bang Abi
Baik. Ustaz. Cepat kali dong. Emang tunggu aku itu. Cepat kali. Kenapa aku bilang kita nih tai-tai? Periksa ibu dari kepala sampai kaki, semuanya tai bu. Artinya nggak usah sombong lah. Kita ini nggak ada gunanya di hadapan Allah, nggak ada yang berharga barang kita ini. Kalau bukan dikasih Allah ruh yang tinggal di jasad kita, cuman bangkai yang berjalan di muka bumi. Periksa kepala bu, punya kepala masing-masing kan? Teman tahu tinggalkan kepala yang di rumah. Di atas kepala namanya tai kepala alias ketombe, betul? Betul. Turun ke mata namanya tai mata. Tengoklah bangun tidur, periksa mata batai-tai. Pindah ke telinga namanya tai telinga. Itu kalau kering, kalau basah namanya tung. Pindah ke hidung namanya tai hidung. Orang Jawa bilang namanya upil. Itu kalau kering, kalau basah bukan upil namanya ing. Turun ke gigi namanya tai gigi. Cobalah tidak digosok selama 2 tahun. Tebalnya 2,5 inci. Turun ke leher namanya daki. Turun ke ketiak namanya burget. Turun ke pusat namanya tai pusat. Turun ke situ namanya tai situ. Itulah pabriknya. Betul? Dari ujung kepala sampai ujung kaki, nggak ada yang berharga di mata Allah. Lantas apa yang mau disombongkan? Karena tak ada yang disombongkan bu. Dekatkanlah diri kepada yang berhak sombong. Siapa yang berhak sombong? Allah. Nanti di akhirat Allah sendiri tinggal. Ketika kiamat datang semua mati. Ibu-ibu mati, bapak-bapak mati, anak-anak mati, laki-laki mati, perempuan mati, bencong mati, semua mati. Siapapun dia, apapun pangkat jabatannya, semua mati. Ketika itu tinggallah Allah sendirian. Allah berfirman, Allah bilang dengan gagah dan sombongnya, memang sudah layak dan wajar Allah sombong, karena tak ada yang lain. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang berhak selain aku. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Mana itu orang hebat dulu ngaku hebat di dunia? Tunjukkan, sini nongol. Enggak datang-datang. Allah panggil Fir'aun. Mana Fir'aun? Enggak datang Fir'aun bu, karena masih dalam tanah. Jokowi, mana Jokowi? Ini kan cerita. Nah ini cerita. Ini kan semuanya kan semua meninggal. Pejabat-pejabat semua dipanggil Allah, bukan apa nanti dibilang orang itu radikal, ya. Mana Jokowi? Nggak ada. Kenapa? Masih rebahan, masih tidur, kan masih meninggal semua orang. Ketika itu Allah panggil malaikat-malaikat. Ketika dipanggil Allah malaikat, disusunlah panitia akhirat namanya. Allah panggil malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan menjaga siapa? Menjaga Ridwan. Labbaik ya Allah. Ada apa ya Allah? Siapkan surga Ridwan. Berikan fasilitas lengkap, servis dengan mantap, AC-nya dihidupkan. Untuk siapa ya Rabb? Itu surga akan kusiapkan untuk orang-orang yang dulu di dunia rajin ibadahnya, rajin puasanya, rajin silaturahimnya, tak mau mencakapkan orang lain, tunduk sama orang tua, patuh sama suami, tak zalim sama istri, tak mau menganiaya anak, dia rajin bersedekah, dia rajin puasa sunnah, dia rajin sholat tahajud malam, dia rajin sholat duha pagi, dia lembut bahasanya, baik cakapnya. Ini orang masuk surga. Wahai Ridwan, kata Ridwan, siap ya Allah, siap 86. Ya selesai. Panggil Allah penjaga neraka. Siapa penjaga neraka bu? Malik. Aku nggak nyangka Pak.
Rupanya ada penjaga neraka di sini. Kalau gitu Pak Khairul, servis baik-baik, kasih makan siang, kasih minum, kalau merokok kasih rokok, supaya orang positif tidak masuk neraka. Ada apa ya Allah? Kata malaikat Malik. Siapkan neraka Malik. Untuk siapa ya Rob? Itu neraka kusiapkan untuk orang-orang di dunia yang bajingan tengi. Siapa itu ya Rob bajingan tengi? Dia Islam nggak pernah sholat. Dia punya mulut, cuman dikasihnya mulut itu untuk membicarakan aib orang lain. Ku kasih dia mata, tapi matanya memandang yang tidak-tidak. Ku kasih dia tangan, tapi tangannya menghardi anak yatim. Tangannya memukul suaminya, tangannya memukul istrinya, tangannya memukul anaknya, tangannya memukul anak yatim. Dia memukul orang-orang miskin. Kakinya ku kasih, tapi kaki langkahkan tempat maksiat. Hatinya ku kasih, tapi tak pernah berzikir. Ini orang Malik masuk neraka tempatnya. Ada orang begitu di sini, Bu? Gak ada ya? Aku yakin di sana itu ya, di sana itu kan? Di luar dulu kan? Di sana ya, di luar gua ya. Oh bukan luar sini, bukan itu. Pokoknya di luar dari Yayasan Fortuny. Nah, aku yakin di luar Yayasan Fortuny lah. Cuman karena ada acara hari ini, waktu kemarin semua. Allah perintahkan, Allah panggil pula Jibril sama Mikail. Jibril, Mikail, labbaik ya Allah. Pergi ke dunia. Ngapain ya Rob? Pergi jemput Nabi Muhammad, tengok kuburan Muhammad, panggil dia, bawa ke surga. Oke ya Rob, siap. OTW. Berangkat Mikail sama Jibril, berangkat naik Grab. Berangkat naik Grab, tengah jalan Jibril nanya Mikail. Ini kan Jibril sama Mikail CS kan kali Pak, jadi kata Jibril sama Mikail, ini Mikail ya Pak, Mikail bukan Mail kaleng-kaleng. Apa Jibril? Ini kau tahu nggak di mana kuburan Nabi? Ya nggak tahu Bril. Serius lah, cius kau cius, ya cius lah, cius. Ini apa? Ya cius serius nih, dicari-cari, nggak dapat Pak. Jibril Mikail nyari kuburan Nabi nggak dapat, karena semua dunia ini rata. Nggak nampak batu nisan, nggak nampak bentuk-bentuk kuburan, rata semua. Jibril bilang kalau gitu kita sujud yuk, sujud. Ngapain sujud Jibril? Kata Mikail, sujud minta perlindungan pertolongan Allah. Ketika sujud, Allah tunjukkan kepada mereka di mana kubur Nabi. Itulah menunjukkan Bu, Jibril mengajarkan kita kalau kita buntu otak, gelisah hati, sujud sama Allah, minta pertolongan. Dari kuburan, dari tanah dekat mereka, terbukalah tanah. Terbuka tanah, bangkitlah sosok seorang manusia yang mulia, insan kamil, manusia yang mulia, bangkit sambil mengucek-ucek mata, seakan-akan baru bangkit dari tidurnya. Tengok kiri ada Jibril, tengok kanan ada Mikail. Nabi nanya, Bril, ya Rasulullah, ini hari apa Bril? Ini hari kebangkitan ya Rasul. Udah kiamat Bril, udah ya Rasul. Serius lah Bril, serius ya Rasul. Terus gimana Bril? Gimananya ya Rasul? Kami disuruh Allah menjemput engkau ya Rasul. Yuk OTW ke surga, kata Jibril. Nabi Muhammad tolak Bu. Tahu apa kata Nabi? Aku nggak bisa berangkat dulu ke surga. Wahai Jibril, kenapa ya Rasul? Aina ummati, mana umatku, kata Rasul. Rasul mikirin kita Pak. Rasul nunggu kita dulu masuk. Mudah-mudahan kelak kita bersama Rasul dalam surga. Begitu selesai kisah, maka ketika itu Bapak Ibu yang mulia, rupanya Allah sudah tunggu kita. Udah dibentangkan surga, udah dibentangkan neraka ketika di padang mahsyar. Terserah sama ibu, terserah sama bapak. Kalau mau masuk surga barang-barang, insya Allah barang-barang kita. Kalau mau masuk neraka barang-barang, maaf lah ya, bilang aja. Kalau ibu mau masuk surga, aku duluan, ibu terakhir, boleh. Atau kita balik, ibu terakhir, aku duluan, boleh. Kalau mau masuk neraka, ibu duluan, aku gak usah diajak, boleh. Tapi gak akan mau, kita tak akan mau masuk neraka. Tapi ingat Bapak Ibu, bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak menginginkan umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah.
Saking sayangnya Nabi sama kita, sampai-sampai Rasul minta, ya Allah, jangan kau masukkan salah satu umatku di dalam neraka. Kita minta sama Allah, Allah istiqomahkan kita agar kita tetap ibadah, kita tetap istiqomah dalam berhijrah, tetap ibadah sama Allah. Minta sama Allah agar menjaga Allah kita, kuatkan Allah iman kita agar tidak menggosipi orang, memfitnah orang, menghibah orang, memburukkan dan mencari kesalahan orang lain, serta sibuk kita mengurusi ibadah kita, sehingga sibuk mengurusi ibadah masuk kelak dalam orang-orang yang bernilai pahala banyak, sehingga dengan nilai pahala banyak itu Allah pun ridho sama kita dan ridho kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian Bapak Ibu yang mulia. Sudah jam 2:30, kurang 2 jam setengah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita ceritakan hari ini, kita bicara tentang agama, ada faedah dan manfaat. Pulang dari sini nanti tanyakan diri, mau masuk surga atau mau masuk neraka. Mau masuk surga, ikuti yang terbaik. Mau masuk neraka, gak usah pedulikan cakap ustaz, gak usah pedulikan cakap agama, gak usah pedulikan nasihat-nasihat, gak usah pedulikan Al-Quran, gak usah melaksanakan sholat, gak usah puasa, dan putuskan silaturahim. Itu kalau mau masuk dalam nerakanya Allah. Tapi kalau mau masuk surga, berbuat baiklah dalam berucap, dalam bertingkah, dalam berpikir, dalam melihat, mendengar, melangkah, menggenggam, memegang, dan semuanya. Karena semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berzikir kepada Allah. Tundukkan pandangan kita, tundukkan pandangan kita sama Allah. Kemudian ikhlaskan hati, ikhlaskan hati kita, hadirkan dosa-dosa kita. Kalau hari ini kita bisa membayangkan segala dosa, bayangkan semua dosa-dosa kita Bapak Ibu, yang di luar maupun yang di dalam. Mari sama kita hadirkan dosa, kesalahan kita selama yang kita buat sama Allah. Dosa kecil begitu banyak, apalagi dosa yang besar. Dosa yang nyata begitu banyak, apalagi dosa yang tersembunyi. Dosa-dosa itu tidak ada tempat bernaung untuk minta pengampunan kecuali kepada Allah. Yang harus kita yakini bahwa sebanyak dosa kita, lebih banyak lagi pengampunan Allah. Seandainya di tengah lautan banyak buih yang terombang-ambing, lebih banyak daripada buih itu dosa kita. Namun ingat bahwa pengampunan Allah pun lebih banyak dari itu. Setinggi gunung, setinggi langit dosa-dosa kita, mungkin lebih daripada itu dosa-dosa kita Bapak Ibu. Tapi yakinlah, karena Allah Maha Pemaaf, lebih tinggi lagi pengampunan dari Allah Ta'ala. Hari ini kita hadirkan hati kita, kita hadirkan dosa-dosa kita, dosa tangan kita, yang mungkin tangan ini pernah berbuat dosa. Dosa tangan ini mungkin pernah berbuat zina. Dosa tangan ini mungkin pernah memukul orang tua kita. Dosa tangan ini mungkin pernah mengambil yang bukan hak dan milik kita. Dosa tangan ini yang mungkin jarang berdoa sama Allah. Dosa tangan ini yang mungkin menzolimi orang lain, menghardik anak yatim, memukul orang tua, memukul suami, memukul istri, memukul anak. Ini tangan banyak dosa Bapak Ibu. Begitu pun kaki kita yang hari ini, kaki yang hari ini mungkin kita langkahkan ke tempat maksiat, tempat yang tak bermanfaat, tempat yang jauh dari keridhaan Allah. Ini kaki banyak dosa. Apalagi wajah kita yang hari ini, wajah kita yang penuh dengan dosa. Kuping yang selalu mendengar omongan orang lain, mulut menyampaikan omongan itu, lisan menyampaikan omongan itu. Kalau dia benar urusan orang kita bicarakan,
itu jatuhnya pada riba. Orang yang menghibah adalah orang yang fasik, bukan masuk dalam neraka, namun memang tempatnya dalam neraka. Kalau itu benar namanya riba, kalau memang salah namanya fitnah. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Begitupun dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa pikiran, dosa hati, bahkan dosa kemaluan kita. Begitu banyak dosa yang kita pampangkan di hadapan Allah. Memang bukan lagi, bahkan tak layak lagi diri ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan malu tangan ini menadahkan tangan di hadapan Allah. Wajah ini pun tunduk lesu di hadapan Allah ketika sadar bahwa diri penuh dengan salah dan dosa. Tak ada tempat meminta pengampunan kecuali pada Allah. Hadirin, mari sama tundukkan hati, renungkan dosa, seraya beristighfar di hadapan Allah seperti istighfar yang sudah kita lalui beberapa hari yang lalu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mari sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Lebih khusyuk lagi. Astaghfirullah. Sambil bayangkan semua salah dan dosa kita sama Allah. Astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Dosa sama suami, dosa sama ayah, dosa sama mama, dosa sama guru, dosa sama keluarga, dosa sama orang-orang yang pernah kita buat salah kepada mereka. Hadirkan semua salah-salah itu di pelupuk mata kita. Bayangkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan di hadapan Allah, tampilkan di pemandangan kita hari ini sambil memejamkan dan menundukkan pandangan kita. Hadirkan semua salah kita, salah mata, salah telinga, salah mulut, salah tangan, kaki, bahkan salah kemaluan kita hari ini. Berapa banyak dosa zina yang sudah pernah kita lakukan. Berapa banyak tangan ini mungkin menyentuh yang bukan muhrim. Berapa banyak kaki ini melangkah yang bukan tempat langkahnya. Berapa banyak kemaluan ini berzina hanya mengutamakan nafsu, bukan karena cinta dan akal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungkan semua salah itu Bapak Ibu. Kita minta Allah gugurkan dosa kita hari ini. Kita minta sama Allah. Habis kita berzikir, Allah bukakan pengampunan kepada kita beserta keluarga kita. Astaghfirullah bilal khataya, astaghfirullah ya Allah rabbal baraya, astaghfirullah ya Rahman minal khataya, astaghfirullah ya Allah rabbal baraya ya Allah, astaghfirullah ya Rahman minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا الله الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام وعلى نعمة الهداية وعلى نعمة الاستقامة وعلى نعمة أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزغرنا وقرة أعيننا وملاذنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله، ذنوبنا يا رحمن، ذنوبنا يا رحيم، وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتقبل دعاءنا وتقبل نياتنا ومقصودنا وحاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور الإيمان، اللهم نور قلوبنا يا رحمن بنور الهداية، اللهم نور قلوبنا بنور الاستقامة وبنور العلم وبنور العبادة. اللهم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Mungkin dapat disampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat untuk kita semua. Ada yang bisa kita bawa pulang. Akhirul qali wal afu minkum usikum nafsi bitaqwallah. Nasyuru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.